Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan informasi terkini dan terbaru dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, komentarnya dan pernyataannya terkait tenaga honorer kategori tertentu. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa persoalan tenaga honorer di Indonesia menjadi persoalan yang pelik sampai dengan saat ini, oleh karena memang persoalan honorer itu telah mulai ada sejak tahun 2000-an sampai dengan saat ini selalu saja menjadi persoalan di birokrasi pemerintahan Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang ASN terbaru nomor 20 tahun 2023, regulasi ini telah menegaskan bahwa penataan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer itu paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, Menteri Dalam Negeri juga kembali mengeluarkan pernyataan terkait dengan nasib tenaga honorer, khususnya tenaga honorer kategori Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyebutkan bahwa lebih dari 75.000 personel honorer Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP itu bisa diangkat menjadi PNS maupun P3K. Kesempatan lebih dari 75.000 Satpol PP ini untuk bisa diangkat menjadi PNS dan P3K telah ditindaklanjuti Mendagri Tito Karnavian bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pernyataan resmi itu diungkapkan Mendagri tentang 75.000 Satpol PP itu bisa diangkat menjadi PNS dan P3K diungkapkan pada saat peringatan HUT Pol PP di Kota Padang beberapa waktu yang lalu. Nah, rekan-rekan, kabar bahagia ini dari Kemendagri ini terkait dengan Satpol PP yang bisa diangkat menjadi PNS dan P3K juga berdampak pada peningkatan, bisa saja terjadi peningkatan kesejahteraan jika memang sudah resmi dilantik dan menjadi aparatur sipil negara. Kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan Satpol PP non-ASN atau honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN atau pegawai kontrak P3K. Kepastian kerjasama dengan Kemenpan RB ini membuat peluang Satpol PP menjadi PNS akan semakin besar. Bahkan mantan Kapolri tersebut jelaskan rinci status Satpol PP terkini, di mana untuk kondisi terkini status ASN sesuai dengan informasi sebanyak 105.872 personil Satpol PP yang ada di seluruh Indonesia. Dari total 105.000 itu ada sekitar 29 ribuan personil yang memang sudah beralih status menjadi aparatur sipil negara. Sisanya yakni sekitar 75.000 anggota Satpol PP merupakan tenaga honorer. Dari jumlah keseluruhan honorer Satpol PP yakni lebih dari 75.000 personil ini memiliki kesempatan menjadi pegawai negeri sipil maupun P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, saya pikir ini adalah berita yang menarik dan kabar yang bagus bagi rekan-rekan tenaga honorer, khususnya untuk kategori Satpol PP, di mana Kemendagri memang betul-betul memperjuangkan nasib mereka, termasuk telah bekerja sama dengan Kemenpan RB terkait dengan penetapan formasi Satpol PP pada seleksi calon aparatur sipil negara pada tahun 2024 ini. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, oleh karena memang setidaknya ada satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap nasib tenaga honorer, seperti halnya dengan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, di mana terdapat kementerian yang menjadi leading sektor yang memperjuangkan nasib mereka di pemerintah pusat. Selamat untuk Satpol PP, mudah-mudahan pada tahun ini diberikan jalan yang mulus untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.